nitro niku menawi sampun dipun sebar 3 sampai 4 jam niku kembali mandhap. Sampun dipun sebar mandhap mlebet ten siti. Lan menawi obat kimia kan welut cacing ambiar. Ten nek menawi nitro niku mboten. Amargi niku mboten mematikan. Dan sing utama dari tanah kembali ke tanah. Nah, opo dipeseni aja didol. Ngoten niku sing nyukani yen kali kula. Kula yen disukani kali tiyang. Lah saiki gedosan kula aturke Pak Sabto supados dikembangkan teng mriki. Lah mangke teng mriki kula betake setunggal dijan menika niku saged dikembangke dados 100 liter. Mangke 100 liter bagi meneh tiyang gangsal tiap tiang tunggal niku damel 100 liter meneh. Walaupun begitu berikutnya 1 bulan niku walaupun beribu-ribu liter. Gratis. Niku kan senes Trichoderma. Nek Trichoderma niku kan jamur. Nek niku bakteri. Nggih beten. Trichoderma mangke kiambak mawi beras kok mahal nek beras. Nek niki kan boten nitro gratis. Bakterine napa? Bakterine beten niku bakteri nitro. Nitro bakteria naminipun. Niku jane sampun wonten sejak dulu namung pemanfaatan kalian pengenalan teng petani itu dereng merata. Kula kalian Pak Sabto kalian tim LPP siap mendampingi panjenengan sedaya. Menawi wonten kendala wau nggih Pak Tomo sampun ngendikaken siap ditelepon 24 jam ngendikane ngaten. Sedaya wau dipun niati kanthi lillahi taala. Nggih. Kula panjenengan sedaya ngobani alam, memperbaiki alam niku niat derek dawe Rasulullah utawi tindak lampahipun Rasulullah. Steril. Jadi perlu steril. Mulakno niki saniki praktek niki mawon. Monggo Pak Priyo dipun pandu. Alat dan bahan, air, Tetes tebu. urea Untuk 100 liter cukup 2 kilo urea. Iya, 5 kilo Pak. 5 kilo. Cekap. Kurang. Kalau 2 kali lipat, kalau kebanyakan ininya terlalu lagi, itu dia mah tidur nggak mau bangun. Ini nitrone. Ini nitronya. Saya kira udah jadi itu. Loh, Berapa emok? ini baru. yuk pelan-pelan. Ya, yuk masukkan pelan-pelan. Oke Pak Sareman, masukkan Pak Sareman. Sebelum 3 hari, tiap hari dibel gini ya. Oh iya. Ini daripada capek mengaduk setiap hari kita dipasang aerator. Aeratornya dibentuk mawon Pak. Enggak siap aplikasinya berapa hari? Di aerator Aplikasi mawon siap nanti jadi nih. Bisa dipakai. 7 hari dah 7 bisa. hari bisa. Ini tinggal ditutup. Jangan kalau aplikasi yang lain itu kan harus rapat gini kan. Kalau ini enggak, biar Justru tetap ada udara yang masuk. Diganjel ya Pak? Diganjel. Mungkin enggak apa-apa. Ini kan Nanti masih ada sore udara masuk. dibuka. Sore dibuka diaduk lagi. Ini buat bahan. Karena saya udah punya bahan. Yuk konco-konco tani, gawe bahan lagi. Ini Pak Priyo punya bahan. Ya kan? Iya. Bahan sekarang tak buat bahan lagi, kembangkan. Nah sekarang setelah di Sigayam, yuk konco-konco tani Sigayam mengembangkan ini. Ya, baik dan kalau bisa itu berkelanjutan, jadi bukan hanya untuk saat ini ya, nanti akan kami upayakan untuk dicoba, terutama itu tadi yang pelajaran bakteri nitro itu yang dari bakteri. Sangat menarik, sangat berguna ya. Soalnya itu prosesnya kayaknya simpel, mudah, nggak begitu rumit. Ya mungkin kendala utama itu masalah pemasaran. Pemasaran. Biasanya itu melalui kayak tepula itu tukang tugas. Kalau
Kalau untuk pengolahan pertanian khususnya wilayah Sidoarjo itu kekurangan tenaga mesin. Kegiatan pagi sampai siang hari ini kami melakukan pelatihan pertanian organik yang dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Pertanian. Kemudian sebenarnya asal muasalnya dari LPP MWCNU yang mana anggota LPP ini sangat concern terhadap pertanian organik, sehingga kemarin kita gayung bersambut oleh DPP Kecamatan Purworejo sangat mendukung kegiatan dan program ini, meskipun ini baru awal di Kecamatan Purworejo karena ini baru dilaksanakan oleh LPP MWCNU wilayah 4. Masih ada beberapa wilayah lagi dan insya Allah kedepannya kami akan selalu mendukung dan membantu pergerakan dari LPP MWCNU ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan hari ini materinya cukup padat merayap, dimulai dari pengenalan tentunya, pengenalan pertanian organik yang berbasis ramah lingkungan, kemudian ada pengenalan dan pembuatan praktek nitrobakter yang mana itu nanti menjadi modal awal untuk bertani secara ramah lingkungan. Kemudian ada juga praktek pembuatan pupuk organik padat, dan juga di belakang kita ada saat ini sedang praktek perbanyakan trichoderma seperti itu. Ya, kami sangat mendukung sekali Pak, sangat mendukung sekali organisasi-organisasi apapun juga nantinya apabila ada yang menyusul ke depannya, apabila mau melakukan pertanian berbasis ramah lingkungan, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya pertanian kita saat ini sudah cukup parah, sudah tanah-tanah sawah kita pun sudah cukup sakit Pak, sehingga kami berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki itu semua, dimulai dari nol, dimulai dari sekarang. Seperti itu. Bisa sekali menjadi simbiosis. Sebelumnya memang ada program di BPP Kecamatan Purworejo ini memang sudah ada program dari pemerintah yang memang menggerakkan pertanian ramah lingkungan agar sesuai dengan slogan Kementerian Pertanian, yaitu petani yang mandiri, modern, maju, seperti itu. Sehingga gayung bersambut itu tadi oleh LPP MWCNU juga sama, ingin memperbaiki baik itu struktur tanah, kemudian hasil yang akan diperoleh karena yang namanya pertanian yang ramah lingkungan atau pertanian organik itu nilai jualnya itu lebih bagus Pak. Ya betul, kita kemungkinan juga ingin mengembangkan sistem closed loop ya, yang mana kita juga bekerja kita harus bekerja untuk mengantisipasi dari hulu sampai hilir. Kita juga harus mengawasi dari hulu sampai hilir ya. Kalau kita memang mau mendapatkan hasil yang lebih dan banyak dicari, kita harus berani untuk tampil beda. Contohnya kita harus berani memilih varietas yang memiliki nilai jual tinggi. Jangan hanya sekedar Ciherang atau IR. Itu walaupun kita diorganikkan, itu harga jualnya akan sangat sulit untuk didongkrak. Jadi saya sarankan kita harus memilih varietas-varietas yang memang dari bibit unggul yang nilai jualnya tinggi. Contohnya misalnya Raja Lele, Mentik Wangi, dan kita juga harus mengawasi perjalanan demplot. Selama demplot itu kita betul-betul dari mulai pemilihan bibitnya sampai nanti panen, pasca panennya, sehingga nanti kualitas berasnya akan bagus, sehingga pantas untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi, seperti itu. Pertanyakan Beveria bassiana jamur. Ya, fungsinya Biasanya untuk walang sangit. Jadi ini agensia pengendali hayati. Jadi nanti kalau walang sangit semprot larutan ini, walang sangitnya jadi kayak jamuran, nanti bisa nyebar ke teman-temannya, jadi mereka istilahnya mati gitu. Tapi ya maksudnya nggak langsung, tapi agak lama gitu. Kalau bahannya, kalau ini biasanya bisa pakai jagung. Kalau yang praktek kali ini pakai beras, jadi itu beras sebanyak 2 kilo, nanti direndam di air, terus ditiriskan,
Habis itu setelah selesai ditiriskan, air udah nggak ada, dimasukin ke plastik. Setelah itu dikukus selama 1 jam biar steril. Terus setelah dingin bisa dimasukkan jamurnya itu. Jadi menunggu dingin dulu biar dimasukkan. Ini pelatihan organik yang dilaksanakan di kelompok tani Cikayam, Kelurahan Duplang. Ini merupakan program kerja dari LPP NWJ Kecamatan Purworejo yang bekerja sama dengan DPP Kecamatan Purworejo. Ini kita mensupport petani di wilayah Duplang sini supaya bisa beralih ke pertanian ramah lingkungan, gitu. Jadi petani bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita untuk kebutuhan pertanian, ya tidak tergantung kepada pabrik. Peserta untuk kali ini dari Yona 4 wilayah BC Purworejo, yaitu dari Pangen Jawa Tengah, Pangen Rejo, Duplang, dan Sindurujan, dan Paduroso. Insya Allah rencana dari program LPPNWJ Kecamatan Purworejo kita bergantian, kita ada 5 Yona, tinggal yang sudah siap untuk melaksanakan pelatihan dari siapa saja nanti kita bergantian. Kebetulan untuk kali ini yang sudah siap melaksanakan yaitu di Yona 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili pengurus MWJNU Kecamatan Purworejo. Tentu saja rasa senang dan apresiatif sekali terhadap kegiatan ini yang telah dipelopori oleh beberapa pengurus lembaga pengembangan pertanian MWJNU Kecamatan Purworejo. Banyak terobosan yang sudah dilaksanakan oleh para pengurus, diantaranya menginventarisir kader-kader tani Nahdlatul Ulama. Kemudian di sini juga telah membentuk koordinator zona sehingga mempermudah dalam mengkoordinir para petani. Tentu saja masih banyak hal yang harus dilaksanakan oleh kita semuanya. Kami menyampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap unsur yang telah bekerja sama, antara lain dari kelompok tani di Kelurahan Duplang, Kecamatan Purworejo, kemudian P4S Balidono yang disepui oleh Bapak Brio Utomo, kemudian P4S Tangkret Lor, Tangkret Bidul juga dari Bapak Khaironi Masyud. Kemudian keterlibatan dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Purworejo yang sangat bagus sekali sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Harapannya nanti ini dapat memupuk kepercayaan diri para petani yang memang mayoritas warga NU adalah juga dari kalangan petani. Kemudian banyak inovasi-inovasi dalam hal produk pertanian maupun hal-hal yang berkaitan dengan pertanian sehingga nanti petani bisa menjadi lebih percaya diri sebagai salah satu penopang negeri ini. Semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan secara berkelanjutan dan mempunyai rencana tindak lanjut yang diaplikasikan dalam program-program kerja selanjutnya. Terima kasih. Belum 1 tahun lembaga ini terbentuk di Kecamatan Purworejo, tapi sudah banyak partisipasinya. Semoga di tahun-tahun yang akan datang dapat lebih baik lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan semoga semuanya dapat berjalan lancar, manfaat barokah. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.